Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi wa yuhibbunallaha kama yardah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita belajar lagi sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah. Apa at-tazkirah fi ahwalil maut wa umuril akhirah. Mengingat kematian. Kemarin kita sudah selesai belajar tentang proses kematian, Pak ya. Bagaimana orang-orang akan meninggal dunia yang sakarat seperti orang mabuk, nggak mengerti apa-apa. Terus sedikit lagi pembahasannya, kita sudah mengarah ke masuk ke liang kubur. Orang kalau setelah meninggal kemana Pak? Ke kubur kan. Nah, sekarang pelajaran sedikit dulu. Aktivitas malaikat maut sehari-hari apa aja? Apa ini? Kerjaannya bernyawa. Malaikat itu ya ada apa tuh? Ada pendapat ulama, malaikat maut itu satu, ketuanya. Sementara anak buahnya banyak. Aktivitas mereka secara keseluruhan ngapain? Aktivitas mereka kalau seandainya orang itu sudah kelihatan akan tiba tandanya. Kerjaan dia ngapain Pak? Berdiri di pintu rumah orang itu. Dilihatnya aja terus. Karena dia juga tidak tahu kapan akan nyawa itu dicabut. Kalau datang perintah, langsung. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tuh. Janu tuh, ambil. Langsung tuh. Tapi setiap hari ngapain dia Pak? Ngintip aja. Lihatan dia. Ini lihat di pintu rumah. Bapak terasa nggak sama Bapak? Pintu rumah tuh Bapak ada yang ngintai rasanya ada nggak? Kalau ada berarti hati-hati ya Pak. Intai di pintu rumah. Terus sementara keluarga mayat sedang, kalau dia sudah meninggal dunia, orang tersebut sudah ditentukan apanya Pak? Waktunya, kemudian diangkatnya nyawa tersebut. Habis itu dia ribut orang itu kan ribut. Udah meninggal itu ribut Pak ya, nangis. Apa kata dia? Ada apa kata dia? Ada yang mukul-mukul semacam misalnya yang itu ya. Mukul-mukul, ada yang mengurang-urang rambut, ada yang pula berseru celaka. Meninggal dia. Melihat semua itu, apa yang dikatakan oleh malaikat maut? Kenapa kalian mesti gusar? Ini hadis Nabi ini. Demi Allah, sedikit pun aku tidak mengurangi umurnya, kata dia. Cuman Bapak nggak dengar aja. Tapi dia bantah tuh, ngapain kalian marah-marah? Apa yang kalian marah? Aku tidak mengurangi umurnya, sedikit pun aku tidak mengurangi umurnya. Aku tidak menghilangkan rezekinya dan aku tidak menganiaya siapapun. Karena perintah Allah begitu, ya begitu aku kerjakan. Kata siapa? Malaikat maut. Kalau kalian sakit hati dan jengkel kepadaku, demi Allah aku ini hanya disuruh aja. Jangan sakit hati sama aku. Kata siapa? Malaikat maut. Bagaimanapun aku pasti akan kembali lagi. Tapi ingat ya, kalian ini yang marah-marah nih. Sekarang iya orang tua kalian saya ambil, besok kalian lagi. Hati-hati nanti aku datang lagi. Cuman Bapak tidak dengar aja. Andaikan mereka mendengar, pasti tidak akan memikirkan lagi siapa? Si mayat itu. Bahkan mereka akan memikirkan diri mereka sendiri. Itu mereka kan. Jadi Pak, kalau pasti mereka nggak mikirkan lagi. Kalau mereka dengar apa yang diucapkan oleh malaikat maut. Itu kerjaan malaikat maut itu, memang mencabut nyawa. Sebelum orang meninggal dunia, dia berdiri di depan pintu. Habis itu ada perintah dicabut. Setelah dicabut, orang gusar, gundah gulana. Dia ngomong lagi, kenapa kalian gusar? Kenapa kalian gulana? Aku ini hanya diperintah. Itu aktivitasnya setiap hari. Lanjut.
Kenapa malaikat maut ditugasi menyebut nyawa? Ini dulu pernah saya sampaikan hadis panjang ini ya Pak ya. Apa? Disuruh malaikat Jibril mengambil tanah di apa? Di bumi, tanah menangis, meronta-ronta supaya jangan diambil. Takut diazab oleh Allah nanti. Disuruh malaikat Mikail sama juga meronta-ronta. Terus ternyata terakhir disuruh malaikat apa? Pencabut nyawa Israel. Dia meronta-ronta juga tanah tersebut karena takut dibakar oleh api neraka. Kan udah ceritain dulu Pak ya di sini, ya kan? Tapi karena dia menjalankan perintah Allah, diambilnya aja. Pas diambilnya, diapainya? Dibawanya ke Allah. Disitulah Allah membuat apa? Membuat manusia dari bermacam-macam tanah. Kalau seandainya ya kan orangnya baik, berarti tandanya sesuai bagus tuh. Kalau orangnya tidak baik, berarti tanahnya dari tanah sengketa tuh katanya. Ada sengketa. Jadi ambilnya kan, masih ambil sampai. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat Israel, kenapa kamu apakah tidak meronta-ronta pula bumi? Dia tidak mau diambil. Iya ya Allah, tapi perintahmu aku lebih patuhi daripada menangisnya bumi. Bumi minta kepada Allah, ya Allah kau ambil aku nanti engkau bakar aku dengan api neraka. Tapi Allah berfirman, tidak bumi, di mana kamu aku ambil, di situ pula nanti aku akan kembalikan. Jadi tanah akan kembali ke tanah. Tanah akan kembali ke tanah. Terus yang diazab sama Allah itu apanya Pak? Tanah yang badan kita ini atau apa? Kalau roh dia suci. Mungkin aja. Apa kira diazab tuh Pak? Besok aja tanya sama Allah ya Pak ya. Iya kan? Iya nafsu tuh yang gimananya itu nggak tahu kita apanya. Kalau tanah dikembalikan ke tanah. Kalau roh kembali ke Allah. Dia ke dalam keadaan suci. Terus apa yang diazab? Allahu a'lam bishawab. Nafs boleh dikatakan nafs, tapi kita tidak tahu apanya ini. Tapi orang merasakan sakit, tetap merasakan sakit. Diazab sama Allah Subhanahu wa taala kalau dia. Jadi malaikat Israel itu, inilah sebab dia apa kata Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Karena kau yang ditugasi mengambil tanah dan kau mau, maka Allah pula tugasi engkau untuk mencabut nyawa. Di situ kan kemarin hadis yang panjang. Nah ini saya mengulangi aja. Lanjut. Ini pandangan mata udah kemarin ya. Pandangan mata kalau dia meninggal dunia akan mengikuti ruh. Ini kan Rasulullah SAW bersabda, nih hadisnya ada dua nih. Rasulullah SAW menghadiri kematian Abu Salamah. Waktu itu mata Abu Salamah terbuka. Maka beliau memejamkannya. Kemudian bersabda, sesungguhnya apabila roh dicabut, maka mata itu akan mengikuti. Jadi dilihatnya kemana rohnya. Makanya biasanya Pak orang kalau meninggal dunia matanya agak terbuka. Kalau bisa diapain Pak? Itu tuh. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Minta mulutnya dibengkemkan. Kalau menganga begitu takut orang kan? Bengkem. Kalau dia masih baru-baru insya Allah bisa. Tapi kalau sudah lama, udah kaku, susah tuh, ya kan? Masih baru-baru dah. Kan Pak ya. Kalau agak nggak bisa juga, boleh ditarik pakai apa? Tali kan? Tali tayen, tali rapia Pak ya. Bapak kalau digituin coba rasa-rasakan, ambil tali rapia tuh Pak gini-gini kan sekarang. Ya. Gimana rasanya? Gagah Bapak hilang sebenarnya. Hilang tak gagahnya Pak? Hilang gagahnya. Coba aja sekarang dulu. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kamu memperhatikan apabila seorang meninggal dunia maka matanya menengadah. Betul kata sahabat. Jawab para sahabatnya lain, beliau bersabda, itu karena matanya mengikuti jiwanya roh. Berarti roh itu bisa dilihat Pak. Kapan? Ketika akan sakaratul maut. Berarti roh itu ada ya Pak ya? Ada. Tapi sekarang kelihatan enggak? Enggak, tapi suatu saat Allah akan melihatkan yang tidak terlihat. Nah ini kan itu pepatah orang tua mengatakan,
Yang sesuatu yang kita ceritakan hari ini besok jadi kenyataan, akan diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini menurut kita kenyataan besok menjadi cerita, kan itu kata dia. Ya kan gitu. Jadi itu akan diperlihatkan Allah, roh itu diperlihatkan. Kelihatan sama Pak roh. Kemarin kita cerita roh itu bentuknya seperti apa, Pak? Bentuk setubuh manusia ini, bukan kecil kayak kita dalam film-film itu. Bukan gitu. Bentuk setubuh manusia. Karena roh itu juga bisa kapani. Oleh siapa yang mengapani, Pak? Malaikat yang dua malaikat yang sudah menunggu roh tadi di atas langit. Kalau dia orang baik dikapani dengan kain kapan baik, kan itu ceritanya kemarin. Kalau dia orang jahat dikapani oleh kain kapan yang sangat busuk. Itu kan ceritanya. Lanjut, ini cuma ngulang sedikit aja. Suasana kehidupan dia. Ini yang baru nih, Pak. Setelah itu apain, Pak? Setelah itu ngapain? Dimasukkan ke kubur. Ini baru nih, Pak. Hadis Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, perbaikilah kain kapan para mayat tersebut. Sebenarnya sampai di sini hadisnya sahih. Sampai di sini, Pak. Perbaikilah kain kapan kamu sekalian. Maksudnya, Pak, disuruh kita memang membaguskan kain kapan, agak bagus sedikit. Cuma kata-kata yang ini membuat hadisnya jadi lemah. Sesungguhnya mereka nanti di akhirat saling membanggakan. Kata ya tabahauna. Ya tabahauna itu artinya apa? Saling bangga. Ya, kata karena ya tabahauna inilah hadisnya ada tambahan sedikit membuat hadisnya jadi lemah. Tapi sampai di sini riwayat yang lain hadisnya itu sahih, tapi enggak boleh ditambah. Ditambah oleh perawi. Ya tabahauna, saling membanggakan. Akhirnya hadisnya menjadi lemah. Tapi sampai di sini aja baca, Pak. Perbaikilah kain kapan orang di antara kalian. Bagus-baguskan kain kapannya. Jangan sembarangan saja. Maksudnya kain bagus itu jangan mewah-mewah betul pula. Ada orang bertanya, boleh enggak Pak Ustadz menguburkan orang pakai peti? Kain kapan juga ada, habis itu peti. Boleh enggak, Pak? Kalau peti. Nah, peti beda ya. Pakai susah juga. Lidah saya itu lidah begitu. Nah. Pak, kalau seandainya memang jenazah itu patut digitukan, maksudnya patut digitukan karena dia mungkin busuk, karena mungkin ketabrak mobil, kemudian tabrak kereta, hancur-hancuran, boleh pakai kantong jenazah, boleh pakai peti, gitu kan? Tapi jika seandainya jenazah itu biasa-biasa saja, jangan pakai peti, karena peti itu adalah kebiasaan orang-orang non-Muslim. Salah satu di antara yang tidak bagusnya adalah itu adalah mubazir. Peti itu harganya 500.000, sejuta. Kalau beli sejuta, ada yang 2 juta. Kalau yang lebih bagus itu yang dipesan itu, Pak, dan sampai 10 juta. Untuk apa itu dikubur dengan sementara Nabi mengatakan manusia itu dari tanah akan kembali kepada tanah. Satukan pipinya dengan tanah. Unsur mubazirnya dapat, unsur larangan Nabi juga kena. Baiknya gimana, Pak? Gak usah pakai peti, langsung saja pakai kain kapan. Buka kain kapannya kata Nabi, buka ikatannya, tempelkan pipinya ke tanah. Biar cepat hancurnya, biar cepat habisnya. Bagusnya lagi jika seandainya tubuh tadi sudah habis, tanahnya tidak amblas. Tapi kalau pakai peti amblas, apa sebab? Kan kosongnya besar. Dibolehkan kalau seandainya itu darurat. Seperti apa, Pak? Busuk, kena COVID, apalagi kena bencana, segala macam itu ya. Kalau seandainya busuk kan pakai kain kapan kan orang nggak nyaman, harus pakai peti misalnya, itu dibolehkan. Di sini, Pak. Jadi
Hadisnya, perbaikilah kain kapan di antara kamu. Nah, kalau bagus-bagus kain kapannya gak bagus. Nah, ya, Bapak udah beli kain kapan belum? Belilah kain kapan itu paling harganya kalau di Ciputat itu paling satu badan Bapak tuh 200.000 paling harganya. 3 helai itu Pak 200.000. Bayang aja. Tinggi saya, Bapak beli kain kapan untuk siapa? Untuk saya. Lihat tinggi saya berapa katanya. Oh, tinggi Bapak ada 170 nih. Berarti kain kapannya itu harga semuanya Pak adalah 200.000 katanya. Ah, tolong buatkan kain kapan saya ya. Ada Bapak beli belum? Di rumah saya ada. Untuk praktek sholat jenazah. Jadi siapa-siapa yang mempraktek sholat jenazah, ada kain kapan udah saya siapkan. Baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, ada kain kapannya di rumah. Tapi untuk praktek bukan untuk saya. Saya dari kelas SMA itu kerjaan saya Pak. Ngapain? Mandikan mayat, kerja saya dari SMA sampai sekarang. Nah, mempercepat penguburan jenazah. Jadi kalau seandainya jenazah itu sudah meninggal dunia, percepatlah kuburannya. Kata Nabi SAW di Sahih Bukhari, kalau dia orang soleh, maka suatu kebaikan telah kamu berikan kepadanya. Dia telah ketemu dengan Allah yang dia rindukan. Kalau dia orang baik, silakan. Tapi kalau dia bukan orang baik, berarti kalian telah mempercepat membuang keburukan dari pundak kalian. Jadi kalau dia bukan orang buruk, cepatkan juga. Kalau dia orang buruk, cepatkan juga. Supaya apa? Jangan terjadi fitnah di antara manusia. Misalnya dia kerjanya maling, membunuh, memperkosa, cepat kuburkan. Daripada ada orang yang sakit hati, mayatnya itu ditonjoknya kan. Cepat kuburkan. Jadi kalau orang baik dipercepat juga. Supaya apa? Supaya dia cepat ketemu sama Tuhannya yang dia rindukan. Kalau dia orang buruk, cepatkan juga supaya kita terhindar dari fitnahnya. Kalau Nabi bukan Nabi ya, ulama pernah mengatakan nih, kalau aku meninggal di subuh hari, jangan tunggu sampai zuhur. Sebelum zuhur sudah terkuburkan. Kalau aku meninggal zuhur, jangan tunggu sampai maghrib. Kira-kira waktunya 6 jam lah. 6 jam selesai dikuburkan. Tapi ulama juga membolehkan kalau memang ada sesuatu yang ditunggu dari keluarganya, tapi jangan lewat dari satu hari. Karena lewat dari 1 hari itu Pak, busuk, kaku, busuk. Manusia ini cepat busuknya. Apa sebab? Makanannya banyak, macam dan ragamnya. Iya Pak ya. Kalau meninggal Pak, Bapak itu kan meninggal yang paling besar itu gajah, betul Pak ya? Meninggal gajah, busuknya tercium nggak Pak? Iya. Tapi busuknya busuk banget atau busuk-busuk aja? Busuk-busuk aja. Nah, tapi kalau manusia meninggal dunia Pak, busuknya Pak lain Pak, banget Pak. Iya. Kalau bahasa orang tuh angin. Tahu angin? Nggak tahu lah bahasa orang. Bahasa apa itu? Halo bahasa. Sering mencium orang yang mati itu Pak, sering mencium. Angin. Makanya kita disunahkan kalau memandikan gimana Pak? Yang pertamanya pakai apa? Kapu barus. Supaya apa? Hilang baunya. Disunahkan begitu. Sebelum dimandikan besar, siram dulu pakai kapu barus. Supaya apa? Hilang baunya. Kalau tahu bau nanti muntah-muntah pula orang mandikan. Nah, lanjut. Membentangkan kain di atas lubang. Jadi kalau seandainya dia meninggal dunia, maka cara menguburkannya gimana? Dibentangkan kain di atas lubang kuburannya. Imam Syafi'i mengatakan menutup kain pada lubang kuburannya disunahkan sebenarnya untuk perempuan. Karena perempuan itu kan kalau di kapan itu kan masih ada lekuk-lekuk badannya. Tapi nggak kelihatan betul sih. Kalau ditutup begitu di atas kuburannya pakai apa Pak? Kain itu diambil, jenazahnya pakai kain kapan, ditutup dulu supaya tidak terlalu kelihatan lekuk-lekuknya. Karena apa? Ada juga Pak, orang melihat perempuan udah mati pun dia masih semangat. Ada juga mungkin sebagian orang. Dulu ada kan ceritanya itu Pak, memperkosa mayat di kamar jenazah. Ada Pak ya? Nggak ada Pak dengar cerita itu? Ada dulu. Itu ternyata orang meninggal ada juga yang semangat. Makanya disunahkan apa Pak? Tapi Abu Sur berkata tidak apa-apa kalau dilakukan untuk laki-laki dan perempuan
juga, laki-laki juga, perempuan juga. Kalau sekarang memang begitu Pak, yang laki-laki pun khawatir kita. Kalau punya anak perempuan khawatir juga. Kalau punya anak laki sama khawatirnya sekarang. Apa sebab? LGBT banyak. Maka ditutup aja dari atas. Begitu kita adab kepada mayat. Jadi adab kepada mayat kalau nguburkan Pak, ditutup di atasnya. Hendaknya kita belajar jenazah nih Pak Bagus mana? Kapan kita belajar jenazah tuh Pak? Tapi siapa yang mau untuk dimandikan? Serius, ini harus Bapak langsung dimandikan, dikapani, disolatkan, kalau bisa dikuburkan. Siapa yang mau? Yang paling kecil lah badannya. Ya harus orang, tapi biasanya kan boneka. Kalau boneka tuh kurang mantap. Tapi kalau orang, terasa. Hah? Ada honornya juga ya. Silakan Bapak Yuran, siapa yang mau jadi relawan, dia dikasih honor. Ya, dikasih honor. Takutnya nanti pas dimandikan betul-betul mati dia. Honor siapa yang ngasih dapat nanti itu kalau dia mati? Kasihkan kali oris ya. Ayo boleh. Siapa yang mau? Memang harus praktek nih Pak. Ini udah sampai kuburan. Harus ada nih Pak. Pak agendakan nanti ya. Agendakan kita belajar penyelenggaraan jenazah. Karena Pak sebenarnya hadis Nabi itu apa kata Nabi? Jika meninggal Aisyah, aku yang akan menyelenggarakan. Jika meninggal aku, maka Aisyah lah aku minta untuk menyelenggarakan. Sebenarnya yang patut untuk menyelenggarakan yang paling bagusnya siapa Pak? Ya keluarganya, bukan keluarganya. Yang paling bagus itu adalah pasangannya. Pasangannya yang paling bagus. Apa sebab? Karena Nabi mengatakan kalau anak sudah berusia 7 tahun, anak perempuan sudah berusia 7 tahun, ibunya tidak boleh lagi melihat auratnya. Di atas 7 tahun itu nggak boleh melihat auratnya lagi, kecuali pasangannya nanti setelah dia nikah. Itu. Terus apa lagi? Apalagi ayahnya sudah usia 7 tahun, tidak boleh lah. Walaupun anak kandung kita sendiri, Pak. Dan ada psikologi itu mengatakan apa kata psikologi? Tidak boleh lagi ayahnya menyentuh atau mencium apa-apa yang tertutup oleh pakaian dalam. Jadi Pak, anak kita, baik anak ibu-ibu perempuan, tidak boleh ibu sentuh lagi apa yang tertutup oleh pakaian dalam. Bapak tekan pakaian dalam, kalau perempuan kan dari sininya semuanya nggak boleh disentuh, nggak boleh dicium, karena itu sensitif. Laki-laki juga begitu. Kalau anak laki-laki tidak boleh disentuh dan dicium apa yang tertutup oleh pakaian dalam. Mana pakaian dalam kan di sini Pak ya? Tak boleh disentuh-sentuh. Boleh disentuh. Karena dia sensitif. Yang boleh menyentuhnya siapa nanti Pak? Pasangannya. Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik orang yang menyelenggarakan jenazah itu siapa? Pasangannya. Dia boleh menyentuh semuanya kan? Sudah meninggal dunia boleh menyentuh. Sebenarnya pun kalau seandainya tidak ada pasangannya, dibolehkan adalah keluarganya dari yang sejenis. Tapi pada dasarnya dia tidak boleh menyentuh apa yang tertutup oleh pakaian dalam. Makanya orang yang keluarganya tersebut yang sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan harus pakai sarung tangan. Kalau tidak ada sarung tangan, maka kain kapan itu saja yang dibalut-balut ke tangan. Tak boleh bersentuhan kulit tangan langsung ke badan. Apa sebab? Itulah. Itu menjaga Pak nafsu itu kemarin kita belajar Pak ya di Minhajul Qasidin Pak. Nafsu itu mana Pak? Nafsu itu ditahan, bukan diumbar. Sebab nafsu itu kalau dia sudah dapat jalannya, dia minta jalan lain. Dia minta lebih. Allah menggunakan nafsu, memberikan kita nafsu itu tujuannya sebagai ujian. Tujuannya untuk ditahan-tahan. Jangan pantik-pantik. Tahu apa pantik-pantik? Jangan diapain Pak? Dipancing-pancing. Jangan dipancing-pancing walaupun hanya dengan mayat, bukan main-main. Dengan mayat. Bapak itu main-main aja. Dengan mayat pun tidak boleh memancingnya. Bayangkan tuh. Allah menjaganya begitu. Sebab kalau dia sudah kepancing, susah mengendalikannya. Kemarin kita belajar Pak, nafsu itu seperti kuda. Seperti apa? Kuda.
Kalau Bapak ambil kekangnya, Pak tarik bisa? Bisa. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam kandang, terus Bapak berusaha supaya dia mundur lagi, nafsu tadi, Bapak tarik apanya? Kan kekangnya udah lewat tuh. Bapak tarik apanya lagi yang dapat? Ekornya. Kira-kira Pak tarik ekornya, apa yang terjadi? Ditendangnya Bapak. Begitulah nafsu. Dia kalau sudah lepas, tak terkendali. Makanya kendalikan dulu sebelum terlepas. Kebanyakan orang Pak, nafsu itu dimain-mainkan sama dia, dipancing-pancing sama dia. Nah, dilihatnya perempuan, cantik. Itu memancing tuh. Nabi SAW mengatakan, kalau kamu melihatnya cepat palingkan. Begitu kan? Bukan, cantik. Lama-lama dipandang lebih cantik dia tuh Pak. Gitu. Itu nafsu tuh gitu. Iya nggak Pak? Kok Bapak diam aja? Iya nggak Pak? Nah itu nafsu. Maka apa Nabi mengatakan, siapa? Di dalam kubur ngapain Pak? Tambahnya kita langsungnya ke sini. Apa Pak? Bacalah Al-Quran di kuburan. Nabi SAW, ini hadisnya tentang terkenal itu Pak. Nabi membelah 2 pelupa korma, lalu ditancapkan ke kepala dan ke kaki. Ketika Nabi lewat di sebuah kuburan yang sedang apa Pak? Yang sedang diazab. Apa Nabi? Wa ma yu'adzibani min kabir, innahu kana min kabir. Sesungguhnya sebenarnya dia diazab ini bukan karena sesuatu dosa besar, tapi sesuatu itu dosa yang dianggap kecil bisa jadi besar, kata Nabi. Karena dia apa Pak? Pipisnya tidak dicuci. Ada satu mengatakan dicuci, ada di sana mengatakan yastabri'u, pipis tapi tidak tertutup. Tuh. Ada dua katakan, pipis bukan gak dicuci, tertutup. Tersinggunglah kita yang masjid-masjid punya tempat pipis yang yang terbuka. Hadisnya itu, Pak. Walaupun sebenarnya kan hadisnya apa, Pak? Ya, itu kan gak dosa besar. Laki-laki yang kalau makan apa teh? Pipis yang paling bagus itu gimana Pak? Yang dicuci, yang tertutup, gitu kan? Dan jongkok. Kalau berdiri itu penyakit apa yang dapat Pak? Penyakit apa? Kalau sering berdiri, prostat. Bagi laki-laki, kalau perempuan kan ada perempuan kencingnya berdiri. Enggak ada pasti perempuan itu jongkok. Kalau laki-laki itu kencingnya suka berdiri gitu Pak, itu masih ada sisa-sisa apanya Pak? Sisa-sisa apa? Air kencing itu. Sisa air kencing itu nanti dia mengeras, kemudian dia menjadi kerak-kerak. Itulah menjadi prostat di selang-selangnya itu. Harus dijebol itu. Kalau Bapak tidak pakai BPJS atau segala macam, Bapak kena 20 juta. Untuk melancarkan BPJS. 20 juta kena. Kalau Bapak tidak percaya cobalah nanti. Ya 20 juta. Karena ayah saya udah kena itu. Ayah saya bukan enggak begitu. Ayah saya memang kencingnya ada duduk dari dulu, saya tahu tuh dari kecil dulu saya pernah lihat. Yang ke WC kan ayahnya duduk dia kencing. Tapi enggak tahu penyakit itu dapat juga karena sudah tua 83 tahun. Orang udah tua itu udah banyak aja penyakit. Nah, Bapak tahu cara kencing gimana? Cara kencingnya jongkok gimana? Praktekkan atau enggak nih? Malu kita ya dari ibu ya. Enggak usah lah ya. Ya pokoknya gini, kakinya nih ditarik, habis ke atas dulu sedikit, habis itu tukar, keluar deh semuanya, baru cuci, gitu kan? Ada videonya kan? Di sini nggak ada videonya, harusnya dipraktekkan, tapi malu sama ibu-ibu Tapi saya pakai celana loh, nggak salah. Nah, itu Pak ya. Pokoknya di kuburan nanti dari hadis ini habis. Dari hadis ini Pak. Dari hadis ini pelepah apa kata Nabi? Sesungguhnya dia tidak azab bukan karena sesuatu yang besar, tapi diazab sesuatu yang kecil tapi jadi besar. Yang pertama kencing, ada hadis yang tidak dicuci, satu lagi kencing karena tidak tertutup. Dia kencing tapi pantatnya nampak. Maksudnya pantatnya nampak itu bukan nampak dibuka, tapi dia ketahuan gitu. Nah, itu kadang-kadang harus hati-hati. Kalau ada WC yang apa Pak, yang bisa tutup, yang itulah bagus. Tapi kalau seandainya tidak ada,
Terus gimana lagi? Memang harus dipikirkan juga. Cuman kan ngabisin apa Pak? Tempat. Ngabisin tempat tidak praktis kan? Nah itu kadang-kadang tuh dipikirkan juga. Terus apa lagi kata Nabi? Wayamshi bin namimah itu di sini. Dia udah berjalan pakai namimah. Namimah itu apa Pak? Hasung fitnah, hasut-hasut. Itu fitnah. Lebih dari gunjing lah. Gunjing itu namanya ghibah. Gunjing itu apa? Ghibah. Ghibah itu menceritakan orang lain. Tapi kalau namimah lebih tinggi daripada itu. Diceritakan agar orang itu betul-betul benci sama orang itu, namanya ghibah, namimah. Yamshi bin namimah. Sesuatu itu memang tidak dianggap besar, tapi bisa menjadi besar tergantung efeknya. Nah, dia dua itu penyakit. Akhirnya Nabi mengatakan apa? Mudah-mudahan ini dia apa? Dua pelepah ini selagi dia basah, ditolonglah orang ini. Ada hadis lagi itu mengatakan, malaikat ketika mengazab orang di kubur bukan ketika diazab Pak, cuma dihentikan sebentar aja. Istirahat dulu, istirahat. Kalau kita namanya apa? Break. Kalau dalam apa tuh Pak? Time of break. Ya, break dulu, break. Dia sudah memukul, berhenti malaikat pengazab untuk memukul. Orang itu bertanya, kenapa kau berhenti wahai malaikat? Apa katanya? Karena anakmu meminta ampunkan untukmu, bagaimana aku akan memukulmu. Jadi Pak, jadi ketika pelepah korma ada, ketika anak minta ampun kepada orang tua, break dulu, break. Break itu kan lumayan tuh Pak, daripada kena terus. Break dulu, break. Ya kan? Break dulu sejenak. Sudah situ Pak, lo break itu. Makanya apalagi kalau seandainya Bapak baca Quran. Maka disarankan juga sebenarnya. Walaupun ada yang mengatakan tidak boleh baca Quran di atas kuburan, tapi Nabi membolehkan. Hadisnya membolehkan baca Al-Quran di atas kuburan. Ya, tapi kalau kuburannya banyak nyamuk, ayo udahlah. Baca Al-Fatihah aja, habis itu pulang baca Quran. Untuk hadis riwayat Bukhari Muslim. Pelepah korma aja dibolehkan. Lanjut. Manusia dikuburkan dalam tanah yang telah jadikan bahan pencipta. Kamu ini dah coba. Kalau ada nih Pak, ini Bapak rasakan ya, Rasulullah SAW bersabda, apabila ajal seorang telah habis di suatu negeri, maka muncullah suatu hajat untuknya berbuat melompat ke negeri itu. Jadi kalau ada Pak orang yang kepengen rasanya saya mau ke Bogor, jangan-jangan dia tercipta dari tanah Bogor itu. Bogor ke Bogor, tahu mati di situ. Biasanya dibuat sama Allah apa Pak? Sangat rindu dia ke sana. Di mana dia diambil dari tanahnya, bisa jadikan ayah kita memakan apa Pak? Makan bubur ayam. Ternyata hasil dari tanah buburnya itu dari mana? Dari Bogor. Itu yang menjadi dimakan masuk ke dalam sulbinya, itu yang pindah ke rahim ibu kita, jadi ke sana keinginannya. Makanya bapak-bapak yang pindah ke Jakarta ini, mungkin kebanyakan bapak ini cipta dari di tanah Jakarta ini, bisa jadi itu. Rambutan rapia itu dimakan. Biasa jadi bapak ini Medan, tapi rambutan itu dibawa oleh dari Jakarta, dimakannya. Di situ bapak mati nanti itu. Sehingga manakala telah sampai batas ajalnya, maka Allah mencabut nyawanya. Bumi akan berkata kepada hari kiamat, ya Tuhanku, inilah apa yang telah kau titipkan kepadaku. Telah kau titipkan, sekarang kau kembalikan. Nah itu kan tadi hadisnya. Hadis riwayat Ibnu. Jadi Pak, kalau ada perasaan-perasaan keras-keras hati orang tua bapak, saya mau ke sana, jangan bapak halang-halang ini. Bisa jadi itu adalah waktunya sudah sampai. Makanya bapak jangan banyak-banyak permintaan. Saya mau ke mana? Kerajaan 4 banyak betul permintaannya, mati di situ. Hati-hati loh bapak nanti. Jangan banyak-banyak mintaan, cepat mati nanti. Rezeki usia aja telah ditetapkan, ya kan, di dalam apa? Bumi tanah itu telah kami menjadikan kamu, dan kepadanya pun kamu akan dikembalikan. Hadits Toha kan ya. Di mana kamu akan diambil, di situ pula kamu akan dikembalikan. Pak, Bapak mau nanya atau gimana nih Pak? Tanya-tanya lah Pak. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seperti yang tadi disinggung mengenai mengaji di makam, itu apakah memang juga diberlakukan eh, yang biasa di makam tuh ada yang Zikir. yang apa? Yang joki ngaji. Nah, itu apakah niat dari si yang memberlakukan joki itu sampai kepada yang di mayat yang disiksa itu? Oh gitu ya Pak ya. Karena kan kalau doa yang terkabul dari anak yang saleh, tapi ya, kesalehan dia tidak percaya diri dengan bisa nyampe ke jenazahnya, maka menggunakan joki yang ngaji gitu ya makam. Kalau kita orang sekarang itu Pak delivery Pak, minta apa tuh orang-orang yang ngantar-ngantar paket itu Pak? Kupon ya ojek. Ya Pak, gini Pak. Ada doa itu anak yang soleh itu benar ya Desa. Tapi kan ada doa juga kaum muslimin, kaum muslimat. Allahumma filil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dia antara orang muslim dan laki-laki muslim perempuan. Sampai enggak Pak? Secara hadis itu sampai. Hadis itu sampai. Tapi sebaik-baik doa, kembali lagi cerita Bapak tadi, sebaik-baik doa adalah anak. Tentu anak sudah niatnya pasti tuh tulus. Kalau joki tadi ada amplop sekian, ada amplop sekian. Kadang doanya min min. Iya Pak, lain pula ya zaman sekarang ya begitu Pak. Itu hanya ada di Indonesia. Jadi kan ada apa tuh Pak ya? Ada di TV-TV. Ini hanya ada di Indonesia. Di tempat lain Pak, nggak ada yang beginian. Indonesia ini macam-macam. Harusnya kan pakai diri sendiri ya. Tapi nyampe atau nggak nyampe? Jawaban saya tadi, doa kaum muslimin kaum muslimat. Sinyal kurang ya, nah ya. Atau anaknya belum beli HP kan? Allahu a'lam bishawab ya Pak. Kemudian Bapak tanyalah. Yalah, boleh tanya lagi. Ya kan Pak? Kenapa ada mayat itu yang dari sekian tahun itu udah hilang? Ya buka dikit. Tuh Pak. Biar gagah. Suaranya. Terus. Ada kita lihat di media itu udah sekian tahun, 2 tahun dikuburkan dan masih utuh. Tapi ada juga yang sudah pulang baru 10 tahun. Masih Pak. Itu hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, para nabi dan rasul tidak dimakan oleh tanah. Itu untuk memuliakan apa? Nabi dan rasul. Jadi hadis Nabi itu Pak. Jadi tanah itu malu untuk memakan jenazahnya. Malahan dibiarkan begitu sama tanah. Karena tanah sangat rela kalau dia bersamanya sampai ke akhirat. Nah itu. Dan itu mukjizat Pak. Dan itu membuktikan bahwa apa yang disampaikan Nabi ini benar. Apa yang disampaikan Nabi benar. Apa kata Nabi SAW? Jenazah para penghafal Quran juga tidak dimakan oleh api neraka. Tentu penghafal Quran yang ikhlas itu Pak, ikhlas. Dulu di Mesir ada Pak, mahasiswa Mesir yang meninggal dunia perempuan. Masa saya meninggal dunia, setelah 6 bulan ada duit ayahnya, ingin dipindahkan. Maka dibawa ke Indonesia. Tentu digali kuburannya, ternyata Pak utuh bersih. Nah, itu bersih. Kira-kira begitulah Pak. Itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Menandakan bahwa semua itu akan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di situ letak mukjizatnya. Tapi saya tanda kutip nih Pak, mohon maaf. Ada enggak jenazah orang kafir utuh? Pak carilah. Dia seperti formalinkan. Jangan formalinkan, yang alami itu Pak. Yang alami dikuburkan. Ya.
Itu diformalin. Enggak Pak, yang alami dikuburkan, kemudian dia tetap utuh seperti dia meninggal itu. Jawabannya Pak, enggak ada. Cobalah Bapak gali, coba Bapak gali. Jadi sampai sekarang saya tidak ada dapat cerita itu. Tapi sampai hari ini pun beberapa kali saya mendengar cerita orang yang mati soleh tidak apa Pak? Tidak dimakan oleh tanah jasadnya karena tanah rela untuk dibawa seterusnya. Berarti Pak agama kita benar atau enggak benar Pak? Di situ letak kebenarannya. Gitu. Silakan Pak Isa Pak. Kalau betul nggak kalau udah meninggal itu nanti ada saudara kembar yang namanya kita dikubur. Kalau emang saya pernah dengar begitu. Amal itu Pak ya. Amal kita yang mana? Iya, merupa tubuh kita, tapi dia gagah, ganteng, wangi. Kan kita bertanya kepada, siapa kamu? Tak kenalkah aku denganmu? Tak kenalkah kau dengan aku? Enggak. Aku adalah amalmu yang akan menemanimu sampai hari kiamat biar kamu tidak kesepian. Itu amal kita. Artinya apa Pak? Sesuatu yang tidak kita lihat hari ini, amal kita Bapak lihat kan? Pahala apa lihat sekarang nih? Besok di Allah perlihatkan. Silakan Pak. Salam. Pertanyaan saya kedua itu masalah Nabi Idris. Nabi Idris berarti tidak ada proses alam kubur ya. Karena yang sadar ketinggalan surga. Dalam balik lagi di dunia. Siapa Pak? Nabi Idris. Hah? Nabi Idris. Iblis. Idris. Nabi Idris. Ya. Nabi Idris. Ya silakan Pak. Nabi Idris kan waktu jalan-jalan ke surga kan. Nabi Idris diangkat ya ke atas. Dan tidak balik lagi ke dunia, tapi tidak ada proses alam kubur. Iya. Udah. Nah, belum lagi diapa-apakan, belum dihisap, tapi sudah disiksa. Ada. Apa maksudnya hadis Nabi SAW mengatakan begini? Siksa kuburan ada? Ada. Itu dari hadis kan banyak tadi kan. Tapi dia belum dihisap, apakah boleh? Apa kata Nabi? Kata ulama, itu adalah DP-nya. Apa namanya? DP-nya. Yang besok itu apanya Pak? Betul-betulnya acara utamanya itu IDP-nya dulu, DDP kan. Karena ada di samping juga. Jangankan dikubur Pak, di dunia ini sudah diazab. Siapa dia? Nabi SAW. Tidak adalah dosa yang diazab di dunia dicepatkan, di kuburan sampai ke akhirat dia dapat. Siapa itu? Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Di dunia dapat, di akhiratnya. Itu luar biasa. Itu DP-nya Pak. DP-nya. Artinya apa Pak? Saking besarnya dosa itu, maka Bapak, maka sudah diperlihatkan dari semenjak dia hidup sampai bagaimana. Di kuburan dia disiksa juga, tapi diserahkan kepada Allah bagaimana bentuk penyisaannya. Nanti Bapak akan bertanya juga nanti. Orang yang meninggal lama sebelum kiamat. Ada yang meninggal sehari habis itu kiamat. Sedikit betul azab dia dikubur gitu kan. Terserahkan kepada Allah bentuk keadilannya. Sebab Allah Maha adil. Itu jawabannya Pak. Belum tahu kita gimana bentuk azab kubur. Tapi azab kubur ada? Jawabannya ada. Hanya sekedar, atau ada juga ulama coba mentakwil itu. Apa kata ulama? Di azab kubur itu bukan fisiknya, tapi apanya Pak? Gambaran-gambarannya. Seperti Bapak menonton apa? Nonton film tapi sudah perasa filmnya itu bukan 3 dimensi, 10 dimensi. Kayak Bapak main kemana tuh Pak? Main-main kemana Pak? Main-main kemana tuh yang udah itu. Padahal cuman pakai apa Pak? Kacamata doang gitu kan? Ya doang. Seolah-olah berada di sana. Makanya Nabi mengatakan kuburan itu seperti alam barzah. Betul Pak, alam barzah? Ya, simulator. Alam barzah itu apa? Seperti kalian di dalam kaca. Dia bisa melihat dunia, bisa pula melihat akhirat. Ketika melihat akhirat, nampaklah apanya Pak? Baik atau buruknya. Cuman dia nggak bisa masuk ke situ. Artinya dia belum diazab. Cuman dia berada di dalam akuarium kaca itu. Tapi dia sudah takut-takut. Itu sudah menjadi azab. Menjadi azab nggak Pak? Kira Pak kalau sering-sering diperlihatkan itu Pak? Pak, di dunia ini misalnya Pak, sering Bapak mimpi buruk.
Mimpi buruk, jangan-jangan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Buruk perangai Bapak. Maksudnya, orang kalau melakukan perbuatan buruk dihantui enggak oleh perbuatan buruk? Itulah dasar kata-kata hantu. Sebenarnya dia dihantui oleh kekuatan buruk itu. Jadi gara-gara apa, Pak? Apakah dia sudah mendapat? Misalnya dia curi uang rakyat, atau dia korupsi, atau dia mencuri. Dikejar-kejar enggak? Kejar-kejar kan? Dia enggak dikejar sebenarnya, tapi dikejar oleh dosanya. Itu perumpamaan takwilnya Nabi Idris. Makanya daripada saya baca ceritanya, makanya para sahabat juga dia dijamin masuk surga, tapi belum tentu dia dijamin dari tetap di sana. Azab kubur. Ya, itu ada di Utsman bin Affan memenangi Utsman bin Affan itu. Tapi itu bentuk ketakwaan aja sih sebenarnya, Pak. Aku dijamin memang masuk surga oleh Rasulullah, tapi aku tidak dijamin untuk lepas dari azab kubur. Itu bentuk ketakwaan aja, Pak. Bukan berarti orang yang dijamin masuk surga habis itu diazab di kubur, nggak mungkin. So hadis Nabi itu mengatakan, siapa yang sukses di kuburan, sukses selanjutnya. Kuburan itu adalah tempat bersinggahan pertama untuk memperlihatkan di mana tempatnya. Sebenarnya itu untuk meyakinkan dia aja. Kamu jangan macam-macam, nanti kamu di neraka ya. Kamu baik-baik aja, kamu nanti di surga. Dari kuburan itu sebenarnya sudah kelihatan. Jangan di kuburan. Ketika dia akan sakarat aja, udah ketahuan di mana tempatnya. Orang kan ada bahas kok ya ketika orang sakarat. Nah, itu aja udah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala agar dia betul-betul yakin, gitulah. Kemudian Nabi Idris kan diangkat kemana, Pak? Ke langit, bukan ke surga. Surga itu tidak pernah dimasuki kecuali oleh Nabi dan umatnya, maksudnya umat yang pertama. Dia diangkat ke langit, tapi kita tahu diangkat kemana. Langit keempat kan dalam hadisnya. Kisahnya ke surga itu sama malaikat. Cuma mungkin master plan mungkin, Pak. Master plan-nya ada gitu kan ya. Tapi yang surga yang banget itu, Pak, ayat itu mengatakan dalam surah Rahman, tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata. Cuman mungkin itu adalah master plan. Perumpamaan. Sebenarnya itu enggak itu, cuman dibuatkan misalnya Mekah, ada Mekahnya ke Mekah, Pak, di tanah haram. Tapi orang sekarang ada membuatnya Mekah mini. Mekah mini, Pak, tahu? Itu ada di Lagon Sengkol itu kan, itu Mekah mini kan. Dibuatnya replika itu. Mungkin itu ada replika-replikanya. Miniaturnya. Tapi itu sudah menggambarkan begitulah kira-kira gitu kan. Dalam cerita kan disengajakan ditinggalkan sandalnya. Tapi itu miniatur, Pak. Nggak mungkin surga banget, Pak. Sebab surga banget itu orang kalau udah masuk nggak akan pernah keluar lagi. Kalau neraka banget orang kalau sudah masuk nggak bisa keluar lagi. Udah begitulah tempat khalidina. Iya. Begitu juga Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj kan. Apakah itu surga benaran atau neraka benaran? Ulama mengatakan bukan, karena surga dan neraka benaran itu tidak akan pernah dimasuki ke surga setelah hari kiamat. Nabi pun pernah bersabda, kata Nabi SAW, tidak ada yang memasuki surga terlebih dahulu kecuali aku dan umatku. Berarti itu miniaturnya, Pak ya. Kemudian ketika dia di atas itu, di atas langit, bahasanya ke langit keempat kan, Nabi di situ, nanti dia turunkan lagi. Kan begitu hadis Nabi, di mana dia akan dihidupkan, di situ pula dia akan dimatikan, di situ pula akan dibangkitkan. Jadi diturunkan lagi Nabi Idris alaihissalam, setelah itu dimatikan. Setelah itu dikuburkan. Tapi Allahu a'lam siapa yang menguburkannya. Tapi Nabi Idris karena dia adalah manusia, tetap saja dia akan dikembalikan ke bumi. Tapi sekarang lagi di langit. Itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandai-pandai enggak Allah itu, Pak? Ya pandai-pandailah. Iza arada syai'an ayyakula lahu. Terserah sama Allah aja, mah. Itu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu, kita digambarkan di dunia ini, Pak. Orang yang Allah angkat usianya tidak berproses. Siapa itu? Ashabul Kahfi. 309 tahun tidur harusnya mati. Masa 309 tahun orang enggak makan-makan, enggak minum-minum, hidup juga? Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu. Gampang kan bagi Allah. Di situ bagi orang beriman, kuat lagi keimanannya. Yakin dia. Apa sebab? Allah Maha berkuasa berbuat sekehendak hatinya. Ya boleh, Pak, karena belum dibuka pintunya, saya nggak yakin ini, Pak. Nggak ada ini kayaknya, Pak. Hari ini kayaknya kita pulang.
Ada apa? Gara-gara masalah tinja ya atau masalah kencing ya, nggak bersih ya. Ya. Nah kalau gitu antisipasinya bagaimana? Apakah di masjid-masjid atau di masjid itu WC-nya seperti apa? Iya, kan Pak. karena banyak kan kalau kencing itu berdiri kan nyangkut kotorannya atau netes. Makanya itu lebih bau daripada kencing ya. Makanya disiksa kubur kita gara-gara itu banyak kan nanti disiksa kubur gara-gara itu hadisnya seperti itu soalnya. Nah sekarang antisipasinya gimana? Apakah masjid kita harus kencingnya berdiri? Karena banyak juga masjid kencing berdiri, tapi ada juga beberapa masjid yang sudah di bawah gitu, ada maknya di atas gitu dia kayak jongkok gitu kencingnya, sunat. Karena kencing berdiri kan bukan cara Yahudi ya. Iya. Kan ada hadis dua itu, Pak. Pertama karena berdiri, yang kedua karena tidak tertutup. Nah, itu Bapak pikirkan itu masih. Cuman saya tidak berani menyarankan. Itu Ustadz ini menyarankan aja, banyak terpakai space-nya, padahal tanah kita kecil. Akan bingung lagi saya itu menjelaskannya. Ya kan? Tapi memang harus Pak pikirkan. Ada dua di situ. Yang pertama karena kencing berdiri, satu lagi bukan berdiri, tidak dicuci. Tapi yang kedua karena kencing terbuka itu. Pak, kencing terbuka itu kan tahu kan kita sedang kencing sama orang apa ya? Itu hilang wibawa loh, Pak. Saya ustadz misalnya, saya ustadz nih, Pak. Saya ustadz nih. Habis itu saya kencing nampak sama bapak saya berdiri itu. Gimana perasaan Bapak gimana? Hilang wibawa saya, Pak. Makanya saya, Pak, lebih baik saya nunggu di mana, Pak? Di WC itu. Saya nunggu di WC yang tertutup itu daripada. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan di kantor-kantor di mana-mana. WC-nya kadang-kadang dibuatnya WC duduk. Bingung kita. Tapi saya duduk biasanya. Saya buka duduk gitu kan. Kalau dulu kan WC kita gimana, Pak? Jongkok ya. Sebenarnya rata-rata jongkok. Memang nggak bagus sih WC jongkok itu, kurang mana? Kurang estetis lah bahasanya kan. Kurang estetis ya. Ya kan. Kalau WC duduk itu sebenarnya penyakit juga ada tuh, nggak bagus, kurang keluar semuanya kalau duduk kan. Tapi kalau untuk orang tua boleh ya, Pak ya. Itu orang tua udah tua kan, kalau dia jongkok pusing dia biasanya kan. Itu mungkin untuk orang tua, ada tua-tua tuh boleh. Tapi kalau orang muda suka jongkok. Jadi Pak Bapak pikirkan itu karena dia ada berapa? Ada hadis Nabi, ada sisi kesehatan. Kalau hadis Nabi tadi apa, Pak? Cucilah. Habis itu apa, Pak? Tertutuplah. Kalau sisi kesehatannya jongkoklah, gitu Pak ya. Nah, sekarang Pak, ini buat lagi sama orang Pak, kita bingung ya. Memang mereka menemukan sesuatu itu bukan berdasarkan agama gitu, susah kita jadinya. Apa Pak? Kencing tapi nggak ada ceboknya, nggak ada airnya. Yang pakai sensor itu Pak, bingung kita tuh. Bendara-bendara itu Pak, saya pernah itu, malah kayak kotor tuh Pak, kotor Pak. Kalau kita pergi, baru dia keluar. Kalau kita pergi, saya bingung. Kalau dulu itu kan ada dipencet di atas kan, bisa dipencet, keluar air kan, kita ambil itu untuk cebok kan, istinja. Ini enggak, saya bingung. Kita udah kencing, airnya mana nih? Nggak mungkin kan kita bawa-bawa itu pergi ke sana. Lucu lah kan? Ya Allah ya Rabbi. Kita pergi, baru dia keluar. Saya perhatikan ada orang di samping saya pergi, dia orang non muslim kayaknya, pergi aja, kata, segitu pula ya kata saya. Berpikir-pikir saya segini-gini kan, saya miring-miring kan, pas saya miring keluar dia anggapnya saya sudah pergi, baru saya ambil sedikit. Oh gitu. Ya Allah ya Rabbi, harus dibohongin ya Allah ya Rabbi. Sistem begitu dibuat sama orang Pak, kan bingung kita jadinya. Bukan apa orang mengatakan, ada orang mengatakan, bukankah itu disebut dengan westernisasi katanya? Apa namanya Pak? Pengaruh Barat. Kalau orang misalnya Ghazul Fikri, orang-orang kafir itu dibuatnya begitu untuk kita ini biar kita sama dengan mereka. Padahal kita ini muslim. Kalau dulu Pak penemuan itu untuk menunjang keislaman Pak. Kalau sekarang Pak untuk meruntuhkan keislaman kita. Walaupun hal-hal kecil itu menurut kita, tapi itu menjadi besar. Pak, nggak dibuka saya nggak tahu, tapi saya cibuk tadi nampak ada Pak. Ada Pak. Ada makanan Pak. Sudah ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bermanfaat apa yang kita sampaikan ini. Mudah-mudahan ya dengan dikubur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.